Halo, masih bersama saya Ibu Riris. Halo Cipilholics, semoga kalian tetap semangat belajar ya. Jadi tadi mungkin ada sedikit yang kurang dari kita bahas soal-soal latihan, jadi saya memutuskan untuk saya rekam, kemudian saya upload. Silakan kalian pelajari secara mandiri, semoga sehat selalu dan saksikan dan simak dengan baik soal latihan komponen struktur tarik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus struktur pada I-bar ya. Jadi kasus yang pertama yaitu batang tarik I-bar sendiri, di mana sebuah I-bar dengan tebal 16 mm direncanakan menahan gaya tarik 120 kN. Jadi, I-bar itu menahan gaya tarik sebesar 120 kN akibat beban mati dan 60 kN akibat beban hidup. Material I-bar sendiri adalah baja dengan F-yield atau kuat lelehnya sebesar 250 megapascal. Diameter pinnya sendiri adalah 75 mm. Nah, ini bisa kita lihat di sini, diameter pinnya 75 mm. Yang diminta adalah periksa kekuatan tarik batang tersebut. Oke. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah kita uraikan terlebih dahulu dimensi-dimensi panjangnya. Jadi dimensi panjangnya kita bisa tuliskan seperti ini. Dimensi-dimensi panjang. Jadi dimensi-dimensi panjang itu, kalau kita lihat di layar yang sebelumnya, itu ada W sebesar 75 mm. Kita tulis W sama dengan 75 mm. Kemudian kita masukkan lagi. Kalau bagian atas, kalau misalkan di I-bar, itu namanya head. Berarti diameter dari kepala. Atau kita bisa tulis adalah D head. Nah, D head-nya tadi 200 mm. Kita lihat lagi. Kemudian ada lebar atau B. Nah, B sama dengan 56 mm. Nah, kemudian kita lihat ada DH. Nah, DH adalah lebar dari diameter yang digunakan, kemudian ditambah faktor toleransi. DH-nya sendiri 75,781 mm. Nah, DH sendiri berasal, kita masuk dulu tadi, diameter pinnya adalah 75 mm. Nah, kalau kita uraikan, DH itu sebenarnya berasal dari D. Oke, kita pakai warna lain saja supaya bisa kalian membedakan. Jadi ini adalah D ditambah 0,781 mm. Satuannya nanti milimeter. Nah, kemudian setelah itu kalian lihat nih, ada radius R sebesar 200 mm. Kita masukkan R sama dengan 200 mm. Nah, sesudah itu kemudian kita masukkan properti penampang. Nah, di sini kalau kita lihat adanya F-yield aja. Bagaimana dengan FU? Nah, FU kita akan masukkan, saya akan masukkan
menggunakan FU biasa yaitu 410 megapascal. Nah, di sini saya bisa tuliskan bahwa dari pembebanan atau dari beban yang bekerja kita lihat ini ada menahan gaya tarik akibat beban mati, berarti PD. Berarti PD sama dengan, kalau kita lihat 120 kN. Kemudian kita lihat lagi, PL-nya 60 kN. Kemudian kita masukkan properti dari material baja itu sendiri. Nah, properti material baja ada FY sama dengan 250 MPa ya. Kita 20 MPa. Terus kemudian ada FU sama dengan 410 MPa. Kemudian yang ditanyakan adalah periksa kekuatan tarik batang itu. Nah, sebelum kita periksa kekuatan tarik, langkah pertama sama seperti yang biasanya dilakukan, kita periksa persyaratan dimensi berdasarkan SNI 1729 tahun 2020. Nah, ini kita tulis di sebelahnya. Kita di bawah sini deh, masih muat. Saya akan menggunakan ink color lain. Penyelesaian. Nah, yang pertama, kita periksa persyaratan dimensi. Persyaratan dimensi. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita periksa persyaratan dimensi sesuai dengan SNI 1729 tahun 2020. Kalian bisa lihat di pasal D6 butir 1 dan pasal D6 butir 2. Oke, ada 5 syarat dimensi. Yang pertama, T harus lebih besar daripada 13 mm. Kita lihat. Saya akan mengganti ink color ya. Saya coba warna ungu ya. Jadi, T harus lebih besar daripada 13 mm. Nah, di sini kita lihat di soal. Nah, di sini T sama dengan 16 mm. Nah, ini saya akan tambahkan di sini T sama dengan 16 mm. Nah, berarti kalau misalkan di sini saya bisa katakan bahwa 16 mili yaitu T lebih besar daripada 13 mm. Berarti oke. Syarat pertama memenuhi syarat. Bagaimana dengan syarat kedua? W harus lebih besar dari 8T. Nah, kita bisa tulis 75 mili. Jadi W-nya kita ketahui 75 mili. Terus kemudian 8 dikali 16. Nah, kita coba kita hitung.
Mohon maaf, tadi setelah saya cek di SNI 2020 halaman 31, di mana besar di situ tertulis radius transisi antara lingkaran kepala dan tubuh Aibar tidak boleh kurang dari diameter kepala. Yang artinya bahwa untuk W sendiri sama dengan 75 itu harus nanti kurang dari sama dengan 8 kali 16. Kita cek 8 kali 16 itu adalah 128 mm, yang artinya kurang dari, berarti oke. Kemudian syarat ketiga adalah D harus lebih besar daripada 7/8 RW. Nah, kita cek D-nya 75 mili. Nah, ini 7/8 dikali 75 sama dengan 7 kali. Berarti 65,63. Berarti ini lebih besar. Berarti hasilnya adalah oke. Kemudian tadi saya sedikit ralat. Jadi tadi saya menyampaikan 5 syarat. Jadi sebenarnya ada 6 syarat. Jadi syarat keempat adalah nilai DH itu harus kurang dari sama dengan D ditambah 0,781. Nah, kita masukkan nilai DH-nya yang ini 75,781, kita masukkan 75,781, sorry. mm. Nah, ini D-nya kita lihat. D-nya 75 ditambah 0,781. Nah, berarti ini kurang dari sama dengan ya, berarti oke. Syarat kelima adalah nilai R harus lebih besar daripada lebih besar sama dengan nilai D hat-nya. Nah, kita lihat nilai R-nya adalah 200. Nah, kita masukkan. Nah, ini D hat-nya adalah 200. Nah, ini berarti oke ya, untuk syarat kelima masih masuk. Syarat keenam adalah 2/3 dari nilai. Jadi syarat keenam adalah 2/3 nilai W, artinya lebar dari tepi lubang ke tepi plat yang tegak lurus terhadap arah beban yang bekerja harus lebih besar dari 2/3 dan untuk tujuannya tidak boleh lebih dari 3/4 dari lebar tubuh Aibar itu sendiri. Berarti kalau secara singkat ya 2/3 terhadap lebar W, berarti 2/3 kita masukkan, 2/3 W-nya kita masukkan, jadi nilai W tadi 75, 75. Nah, terus nilai B-nya kita masukkan 56. Nah, nilai yang ini kita masukkan 3/4 kali 75. Kita akan isi. Berarti yang pertama 2/3 kali 75. Hasilnya 50. Ini 50. Ternyata 50 itu benar, kurang dari 56. Terus dibagi, berarti ini 56 4 kali 75. Yang satu
kurang dari sama dengan 56,25. Nah, benar ya, berarti artinya 56,25 lebih besar sama dengan 56. Berarti hasilnya adalah OP. Nah, saya akan ganti lagi. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalkan lihat berdasarkan pasal 2 SNI 1727. Nah, kita ketahui bahwa beban minimum itu terbagi menjadi 2 metode ya, seperti yang saya dijelaskan di awal. Beban minimum yaitu kita tentukan bahwa menurut metode DFBT atau Desain Faktor Beban Ketahanan sama dengan 1,2 P dead load ditambah 1,6 P live load. Yang artinya 1,2 dikalikan P dead load-nya tadi adalah 120. Kita tambah 1,6 P live load-nya adalah 60. Kita hitung. Hasilnya adalah 240 kilonewton. Kemudian kalau menurut desain kekuatan izin atau desain izinnya atau DKI, jadi kalau menurut desain DKI-nya ini sama dengan P dead load ditambah P live load. Nah, ini perlu saya underline. Kalau menurut DFBT, dia namanya PU ultimate. Kalau DKI, dia PA. P allowable atau yang diizinkan. Yaitu 120 kilonewton ditambah 60 kilonewton. Maka hasilnya adalah 180 kilonewton. Tadi DKI adalah desain kekuatan izin, kalau DFBT desain faktor beban dan ketahanan. Kemudian setelah itu, jadi kasus ibar ini, yang kita cari adalah leleh tarik ya. Jadi kalau misalkan tadi yang diminta kekuatan tarik mata, berarti yang kita cari adalah leleh tarik. Jadi kalau di Aikbar yang berlaku adalah leleh tarik, di mana leleh tarik nilai luas bruto sama dengan, nah, lebar dari tepi lubang ke tepi plat yang tegak lurus terhadap arah beban atau W dikalikan dengan tebal ya atau T. Nah, kita masukkan W-nya tadi 75. T-nya sendiri adalah 16. Nah, kita kalikan. Hasilnya adalah 1.200 mm persegi. Setelah itu, kita cari
gaya leleh tarik ya, atau PNTY. Di mana sama dengan kuat leleh dikalikan dengan luas tutul. Nah, ini berarti 250 MPa kita kalikan 1200 mm persegi. Hati-hati untuk satuan, jangan sampai kalian salah. Ingat, megapascal artinya bahwa Newton per milimeter persegi. Jadi ini 300.000 Newton sama dengan 300 kilonewton. Nah, kemudian langkah selanjutnya, jadi menurut SNI 1729, kalau misalkan kalian lihat di pasal D2, sorry, saya rapikan. Di pasal D2 menyatakan bahwa kekuatan leleh tarik desainnya dengan metode DFBT, di mana kita ambil lambda T, maksud saya PT, kalau lambda bentuknya begini ya, ingat ya. Nah, PT sama dengan 0,9. Nah, jadi kalau kita hitung PT dikali PNTY 0,9 dikali 300 kilonewton. Maka hasilnya adalah 0,9 kali 300. 270 kilonewton. Nah, sedangkan kalau menurut desain kekuatan izinnya yang nyatakan dalam omega T, jadi omega T-nya kalau untuk leleh tarik adalah 1,67. Sehingga PNTY dibagi omega T sama dengan 300 kilonewton. Sekali lagi hati-hati dalam penggunaan satuan. Dibagi 1,67. Hasilnya adalah 179,64 kilonewton. Nah, kalau kita rujuk terhadap gaya ultimate dan gaya allowable ya, maka ini masih lebih besar daripada nilai PU. Sedangkan D masih lebih besar daripada nilai PA. Di mana kita bisa menghitung kapasitas desainnya
Jadi kalau menurut DFBT, nilai PU dibagi dengan nilai kekuatan desainnya. Berarti PT dikali PNT. Sama dengan nilai PU-nya tadi 240 dibagi dengan 270. Maka kapasitasnya 0,88. Nah, kalau menurut metode DKI, gamma T dikali PA sama aja ya. Sama aja PA dibagi PNTY dibagi gamma T. Omega T. Nah, ini dibagi. Jadi saya langsung balik aja. Nah, ini 1,67 dikali 180 KN, kemudian dibagi 179,64. Jadi kapasitas desainnya 1,670 dibagi 179. 1,67 dibagi 1,673. Atau kita bisa menggunakan, jadi maksimumnya adalah 1, kita bisa menggunakan 1. Oke. Jadi kalau misalkan dari I-bar, kekuatan tarik I-bar, jadi kita bisa buat satu kesimpulan. Kekuatan tarik I-bar ditentukan oleh, kita bisa bilang ditentukan kekuatan daya tarik. Oke. Jadi begini kesimpulannya. Sampai di sini semoga cukup jelas untuk kalian dan semoga materi ini bisa membantu pemahaman kalian. Terima kasih. Jangan lupa belajar, sehat selalu berpikiran positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.